wabarakatuh. Good afternoon, everyone. I'm so sorry because today our lesson is late ya. Maaf sekali karena materi ini sangat terlambat maksud saya ya, karena tadi 2 hari ini saya sedang ada acara lah, jadi nggak sempat untuk Zoom yang jelas ya, jadi juga nggak sempat untuk bikin materi. Dan this is our last meeting, ini adalah pertemuan kita sebelum nanti kalian akan meet test setelah hari raya atau puasa. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan dulu selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan nanti. Oke. In this lesson ya, our last meeting, we are gonna learn about 6 types of tourism English it pays to learn. Nah, jadi ini nggak masuk materi kita yang ada di buku ya, ini ya saya sedikit refreshing lah tentang 6 tipe dari bahasa Inggris pariwisata yang harus kalian ketahui dan pelajari ya. Sini katanya every year over 1 billion people visit other countries. Lebih dari 1 billion. 1 billion itu bukan juta ya. Billion ini adalah miliar in English, oke? 1 M. Wow. Kemudian these people have a special name. Nah, jadi orang ini namanya disebut dengan turis. Whether you're going to India to eat Indian food or traveling to New York for the people and the lives, you are tourist. Jadi walaupun kalian cuma sekedar ingin makan makanan tradisional ya, dan juga untuk traveling, untuk melihat lampu-lampu di daerah lain, kalian adalah disebut dengan turis. Okay. Wherever tourists come from, there is one thing they often have in common. They often speak English. Jadi biasanya kemanapun turis itu pergi, khususnya di negara-negara lain, mereka biasanya berbicara bahasa Inggris. Nah, jadi ini cukup untuk memotivasi kalian bahwa untuk bekerja di bidang pariwisata, kalian ya kalau nggak pandai paling nggak tahu lah bahwa turis itu biasanya speak English. Nah, di sini dia bilang tourism English is a bit different from regular English. Bahasa Inggris pariwisata itu agak sedikit berbeda dari bahasa Inggris yang biasanya. Oleh karena itu saya rasa di pertemuan yang terakhir sebelum mitas ini penting bagi kalian untuk mengetahui, khususnya yang di bidang pariwisata ini ya, karena kita adalah bahasa Inggris profesi 1. Nah, kalian perlu tahu bahwa bahasa Inggris pariwisata itu sedikit berbeda ya. It is simpler, more direct and clear. Itu lebih sederhana dan juga sedikit direct, itu agak langsung ke poinnya, dan juga clear itu jelas ya. And it has a lot of specific vocabulary. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Bahasa Inggris pariwisata itu memiliki banyak sekali kosakata khusus yang cuma ada di pariwisata ya. And repetition itu adalah pengulangan. Learning tourism English is a great idea if you plan to work at any job and that deals with. Nah, jadi ini cukup penting ya kalau kita bekerja di bidang pariwisata. Sini ada dijelaskan sedikit ya tentang the benefits ya. Mungkin bisa kalian baca sendiri. Nah, kita langsung, ini juga perlu digarisbawahi. Tourism English itu not just for hotels ya, tentu saja bukan hanya untuk orang-orang yang bekerja di hotel, tapi untuk pekerja yang di luar itu, di luar hotel tapi juga di pariwisata, tourism English itu juga penting. Sekarang nih kita cari tahu nih 6 tipe of tourism English yang bisa meng-advance your career ya, yang bisa
meningkatkan ya atau membuat karir kalian lebih tinggi lagi. Nah, yang pertama adalah Hotel and Hospitality Tourism English. Tentu saja ini perlu kalian ketahui ya, tourism industry itu tidak lepas dari yang namanya hotel. Biasanya ada istilah-istilah yang ada di hotel itu yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah resepsionis, mungkin kalian sudah pernah dengar ya. Ini adalah orang yang bekerja di depan front desk ya, di depan meja yang langsung berhubungan dengan wisatawan atau turis. Terus ada juga di sini adalah concierge ya, concierge who helps the hotel's customer. Ini orang yang membantu customer hotel untuk mencari apapun yang mereka inginkan. Kemudian ada juga pekerjaan yang disebut dengan bellboy ya, yang membantu visitor untuk mengangkat bagasi luggage, atau juga sekedar cleaner yang ini bagian housekeeping biasanya ya. Ada juga nih spa workers, cooks, orang yang memasak, dan juga waiters di bagian makanan. Nah, sampel vocabulary yang perlu kalian ketahui ya, check in, check out, udah pasti tahu ya. Room service itu adalah a food or other service that is ordered by the visitor. Room service adalah fasilitas kamar yang diberikan oleh hotel, staf hotel kepada customernya, bisa berupa makanan atau juga yang lain. Vacancy, nah vacancy ini adalah sebuah ruangan yang lowong atau yang bisa pesan, di book atau disewakan oleh hotel kepada customer. Itu yang perlu kalian ketahui bahasa Inggrisnya ya. Yang kedua adalah transportation tourism English. Nah, selain hotel, yang kedua kita juga perlu mengetahui bahasa Inggris transportasi ya, yang ada di pariwisata. Kita biasanya mendapatkan bahasa Inggris ini di tempat public transportation ya. Kalau di luar negeri misalnya di bus atau juga di trains, di bis atau juga di trains itu kereta ya. Nah, kita juga bisa menemukan nih sebuah pekerjaan selain di public transportation di sini ya, yaitu di cruise ship ya. Ini kapal yang lumayan besar ya, kapal wisata biasanya ya. Fasilitasnya sama seperti hotel, cuma bedanya ya kapal mewah lah, kapal besar ya. Atau sightseeing boat. Nah, ini kapal-kapal yang memiliki fasilitas pemandangan yang bagus ya, bisa melihat pemandangan laut atau sungai. Kemudian steward or stewardess, ini adalah pramugari ya, dan pramugara untuk di airplane. Beberapa sampel vocabulary yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah destination ya, destinasi. Fare, nah fare ini banyak yang nggak tahu ya. The money a passenger has to pay for being transported. Ketika kita bicara transportasi, ada fare-nya ya, atau biaya ongkos jalannya yang perlu kita bayar. Kemudian ada juga flat fee. Ini adalah fixed price, passenger price instead of paying for time or distance travel. Nah, jadi selain fare ini kan berdasarkan jarak biasanya, tapi kalau flat fee itu dia sudah satu harga aja yang enggak kemanapun destinasinya ya. Ini katanya banyak hotel dan juga some car service have flat fee ya. Nah, di sini ada cara belajarnya yang perlu kalian garis bawah. Ini linknya akan saya bagikan nanti ya. Kemudian ada juga medical tourism English. Jadi selain transportasi dan juga hotel, medical tourism English itu juga penting ya untuk kalian pelajari dan bisa meningkatkan karir kalian nih. Not all tourists are traveling to enjoy themselves. Turis itu nggak hanya bisa traveling menikmati pemandangan atau juga perjalanan. Medical tourism itu juga agak sekarang ini juga berkembang ya.
So are the jobs that deal with it. Medical tourism is when people travel to different countries to have certain operation or medical procedures. Jadi medical tourism ini adalah ketika orang-orang bepergian travel ke negara lain yang tujuannya adalah untuk operasi ya ataupun uh, yang berhubungan dengan medik atau kesehatan. This happen for many reasons including price and availability. Ini sering terjadi katanya. Harga dan juga ketersediaan itu biasanya penting. If your country is a popular medical tourism destination, English skill will prove extremely useful in finding a job as a nurse. Ya, tentu saja kalau di medical tourism kita bisa bekerja sebagai nurse dan juga dokter. Kalau negara kita itu biasanya tapi Indonesia bukannya, di Singapura misalnya negara tujuan untuk berobat. Kalian perlu ketahui nih vocabulary-nya. Procedure ini artinya adalah operasi ya dalam bahasa Indonesia. Untuk di rumah sakit namanya procedure. Nah, di sini juga ada R&R. Itu adalah casual term for standard for rest and relaxation. Jadi R&R itu adalah istilah dari untuk istirahat dan relaksasi ya. Nah, kalau kalian tertarik nih bisa nih untuk mempelajarinya di link yang ada di sini. Kemudian number 4, tourist guide English. Turis ini selain tadi di hotel ya, medical tourism tentu saja menjadi tour guide itu sangat perlu untuk menguasai berbagai macam bahasa, dan yang paling utama itu adalah bahasa Inggris. A tour is led by a tour guide. Jadi sebuah tour itu dipimpin oleh tour guide. To become a tour guide, you need to learn English. Nah, di sini disebutin nih. Kalau pengen jadi tour guide nggak cuma bahasa yang tempat destinasi kita yang perlu diketahui, tapi juga bahasa Inggris itu juga penting. Beberapa istilah yang perlu kalian ketahui ini ya, monument bacanya bukan monumen tapi monument. Kemudian ada distrik ini kecamatan lah atau tempat khusus yang ada di sebuah kota. Kemudian ada scenic ya, itu adalah tempat yang bagus lah pemandangannya, instagramable ya, bisa kita foto-foto di situ. Kemudian yang perlu kalian ketahui bahasa Inggris juga adalah English for outdoor and indoor attractions. Ada beberapa tempat terkenal di sebuah kota atau negara yang biasanya dikunjungi oleh orang-orang. These are called attractions. Nah, itu adalah tempat yang menarik turis biasanya. Ada yang outdoor dan juga ada yang indoor. Not all attractions are meant specifically for tourists, but many deal with tourists on a regular basis. Nggak semua tempat atraksi itu ditujukan untuk turis, tapi banyak sekali atraksi itu yang dipakai sebagai regular basisnya turis. Contohnya di sini adalah museum, zoos itu kebun binatang, aquariums, binatang ikan-ikan ya, amusement parks, taman bermain, dan casinos. Nah, ini tempat untuk bermain kasino. Nah, di sini ada beberapa sampel vocabulary. Recreational itu artinya ya rekreasi, yang tempat yang untuk kita mencari fun. Kemudian adalah concession stand, itu ada artinya adalah place attraction where visitor can purchase drinks, snacks, and food. Jadi tempatnya untuk kita makan ya, di sebuah tempat atraksi itu namanya concession stand atau snack bars. Nah, yang terakhir travel agency English. Nah, ini juga perlu kalau kalian tertarik di bidang pariwisata, ada sebuah tipe tourism, bahasa Inggris tourism, yaitu travel agency. Travel agent itu adalah tempat untuk kita menolong orang-orang yang ingin merencanakan sebuah perjalanan. Biasanya travel agent yang bertanggung jawab untuk membuat roadmap ya, peta jalan kemana saja, kemudian purchasing plane tickets ya, membeli tiket dan lain sebagainya, membooking hotel. As a travel agent, you would work one-on-one with tourists to plan a trip
that is perfect for them. Jadi kita harus bekerja bagaimana membuat sebuah plan atau rencana perjalanan yang perfect, yang sempurna. Okay. This means being on phone a lot and working with other employees in the tourism. Nah, jadi kalau kita bekerja di agensi ini, kita pasti akan menelpon ya cukup banyak, dan juga bekerja sama nih dengan beberapa pekerja yang berada di tourism industry. The English necessary for being travel agent is more business oriented but still polite and friendly. Kalau kita ingin mempelajari bahasa Inggris sebagai travel agent, itu biasanya lebih sopan dan juga ramah ya. Dan bahasa Inggris itu lebih ke business oriented, jadi bahasa Inggris for business biasanya. Sini ada beberapa vocabulary. Ini adalah vocabulary-nya itinerary ya, sebuah jadwal atau list routes yang akan di perjalanan yang akan dilakukan oleh turis. Dan ada juga nih package deal. Itu adalah paket yang kita berikan special deal ya untuk para turis, biasanya ada diskon dan lain sebagainya. Itulah tadi ya. Ini kalian juga bisa klik di sini bagaimana link untuk bahasa Inggris yang saya sebutkan 6 tadi. Nah, itu saja materi saya hari ini. Jadi ini saya rasa perlu untuk kalian ketahui ya, kalau bahasa Inggris profesi di pariwisata itu banyak ya, bukan hanya untuk hotel, tapi juga transportation, ada medical bahkan ya, medical tourist, kemudian ada lagi tour guide, terus ada lagi attraction ya, tempat wisata, dan yang terakhir adalah travel agent. Saya harap kalian bisa membayangkan kalau kalian bekerja di bidang pariwisata, bahasa Inggris apa saja yang bisa kalian pilih ya, nggak mesti semuanya, kalian pilih yang kalian tertarik saja. That's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.